Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-17. Judul renungan kita pada hari ini adalah seperti Jes. Persahabatan sejati selalu diwarnai oleh kasih. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, kata Amsal. Salah satu wujudnya adalah kesediaan untuk mengupayakan terwujud dan terawatnya harmoni. Masalahnya, mereka yang ada dalam persahabatan itu adalah pribadi-pribadi yang berbeda, yang tetap membutuhkan kebebasan. Berarti upaya mewujudkan harmoni itu harus dilakukan seraya memelihara kebebasan tiap pribadi. Itu sulit memang, namun hal yang sulit itu harus rela dijalani. Anda lihat, persahabatan itu seperti jazz. Di pentas jazz, para musisi bermain begitu rupa untuk mewujudkan harmoni dan keindahan bersama. Hal yang menonjol di sana adalah kebebasan. Upaya meraih harmoni dan keindahan dilakukan dalam kebebasan yang besar bagi tiap musisi untuk berimprovisasi sesuai gaya masing-masing. Namun kebebasan berimprovisasi itu selalu diletakkan dalam rangka mewujudkan serta menjaga harmoni dan keindahan. Memang benar bukan? Persahabatan itu seperti jazz. Harmoni indah yang menjadi harapan dan tujuannya. Dicapai dalam rimpah ruah kebebasan. Tempat meluap, meliuk, melejit, menggeletar, dan melegak. Semua bentuk dan kadar ekspresi individual, termasuk nada-nada disonan, sinkopasi tak terduga, yang tak selalu mudah dimengerti. Persahabatan sejati menghormati kebebasan tiap pribadi untuk memainkan musiknya sendiri. Dalam pada itu, tiap pribadi menghidupi kebebasannya justru untuk mewujudkan harmoni dan keindahan yang menjadi harapan bersama. Dan itu adalah kasih, ya bukan? Persahabatan sejati menghormati kebebasan tiap pribadi untuk memainkan musiknya sendiri. O.S. Riley. Oke, pelajaran-pelajaran bijak dari Amsal pasal yang ke-17. Oke, mari kita baca Amsal yang pasal yang ke-17. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging seruma disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang yang pendusta memberi telinga pada lidah yang mencelakakan. Siapa yang mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemanapun juga dia memalingkan muka, dia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tapi siapa yang memangkit-mangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu artikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang-orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat sedang dia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar suka juga pada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa yang mendapatkan anak yang bebal mendapatkan duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, dan orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau dia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau dia mengatupkan bibirnya. Saudara, mari kita baca satu-satu ya. Lebih baik sekerat roti yang kering
Roti yang kering disertai dengan tentram. Jadi roti keringnya adalah sesuatu yang tidak enak secara manusiawi. Tetapi ketentraman adalah sesuatu yang mendatangkan ketenangan bagi jiwa. Nah, di antara dua kontras situasi ini, maka ketenangan bagi jiwa itu lebih utama daripada kenyamanan bagi tubuh. Makanan daging tentu lebih enak daripada sekedar roti. Karena frase kalimat keduanya ini ngomong, makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Wah, ini makan yakiniku. Wah, ya toh. Makan bakar-bakar memang enak ya. Apalagi makan bakar-bakar sepuasnya. Apa nggak enak tuh? Enak sekali. Apalagi kalau dibayari tambah enak. Ya toh. Nggak ada makan sepuasnya roti sepuasnya itu sepanjang yang saya tahu nggak ada sih ya. Tapi kalau makanan sepuasnya, wah, apalagi daging bakar-bakar tipis-tipis itu, waduh, ngomong kayak gini ya ini ya membuat air liur menetes ini ya toh. Nah, tapi masalahnya makan daging dengan situasi batin yang penuh ketidaktenangan. Maka lebih baik kondisi yang pertama, yaitu makan roti kering dengan ketentraman. Nah, ini mungkin kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang kaya. Secara dunia itu terus kaya, seneng lah yes. Nggak ada yang nggak bisa dibeli dengan uangnya, mas. Tapi di dalam dia berelasi dengan orang lain itu penuh konflik. Ngomong ambil ini nggak cocok, ngomong ambil itu nggak cocok, pokoknya nggak cocok semua. Tapi ada orang biasa-biasa. Mungkin tidak bisa naik tiket first class, nggak bisa. Bisnis nggak bisa, ya, nggak bisa. Apa namanya? Masa pandemi ya maksudnya. Nggak, ya. Tapi memang keuangannya tidak mencukupi untuk hal itu. Tapi hidupnya tenang, gitu loh. Ada ketentraman dalam batinnya. Nah, firman Tuhan berkata, hal itu lebih baik, gitu ya. Ini ayat pertama loh ya. Ayat kedua, budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Ini suatu kontras lagi ya. Status budak adalah status yang paling rendah zaman itu. Tetapi status rendah tidak berkorelasi terhadap akal budi yang rendah pula. Bisa saja statusnya budak rendah, tetapi memiliki akal budi yang tinggi. Lah, status anak itu status yang tinggi. Tapi status sosial yang tinggi tidak berbanding lurus dengan kepercayaan. Buktinya, kalimat frase anak yang kedua, akan mendapatkan bagian warisan. Lah, mendapatkan bagian warisan dengan frase yang mengandung pengertian mendapat kepercayaan. Kalau kita mewariskan sesuatu, entah itu ilmu, mobil, sepeda motor, atau apapun kepada seseorang, itu kan kita memberikan kepercayaan kita kepada orang tersebut. Yang menariknya adalah, yang mendapatkan warisan, itu adalah budak ini. Bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu loh. Bukan anak itu, tapi saudara-saudaranya. Jadi, ini ada posisi yang upside down. Yaitu terbalik gitu ya toh. Jadi akal budi itulah yang membuat status budak itu naik dan menggantikan anak yang memalukan untuk mendapatkan warisan. Jadi jangan pikir kamu memiliki status yang tinggi luar biasa. Tetapi kalau tidak ada akal budi di dalam statusmu itu, maka engkau tidak akan mewarisi apapun yang pantas engkau miliki. Ayat 3, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Maksudnya apa ini ya? Peleburan adalah melelehkan sampai titik-titik tertentu dan membuat material tersebut leleh dan memisahkan material tersebut dengan material lain. Jadi ilustrasi ini berbicara tentang kemurnian karena ada memisahkan material A dengan material yang non-A. Karena peristiwa peleburan dikaitkan dengan hati, siapakah yang dapat menguji hati manusia yang paling valid kecuali daripada sang pencipta manusia, yaitu Tuhan sendiri. Saudara masih ingat ayat 1 Samuel pasal 16 ayat 7 berkata demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya cocok dengan ayat 3 yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang menguji hati. Ayat 4, apa yang menarik perhatian orang berdosa?
Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga pada lidah yang mencelakakan. Apa sih yang menarik perhatian orang berdosa? Memanipulasi fakta dan data demi kepentingan diri sendiri, itu orang pasti tertarik. Kenapa kok saya sampai pada kesimpulan seperti itu? Karena lihat gini ya, orang jahat apa? Lidah dusta. Itu memutarbalikan fakta, memanipulasi fakta, memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Kalau ada perkataan-perkataan atau ide-ide atau trik-trik yang membuat orang lain tuh susah tapi dia senang, dia memberikan telinganya untuk hal tersebut. Loh, ini kan orang kurang ajar. Ya toh? Itulah sebabnya, mengapa kalau ada seminar kerohanian, khotbah atau persekutuan, itu tidak mungkin menarik perhatian bagi telinga orang yang berdosa. Kenapa? Karena dalam seminar kerohanian, khotbah persekutuan itu menjunjung tinggi kebenaran. Sedangkan orang yang berbuat jahat itu menjunjung tinggi bibir jahat, lidah dusta. Itu yang mereka junjung tinggi. Ayat 5 berkata, siapa yang mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Ayat 5 menunjukkan bahwa harga diri seseorang tidak melekat kepada harta benda yang dimilikinya. Kok bisa sampai kesimpulan gitu? Ya ini ngomong siapa yang mengolok orang miskin. Mungkin orang berpikir, alah orang miskin ya pantas dihina lah. Tak punya apa-apa, tak punya kekuasaan. Harta, kekuasaan apa, tak punya apa-apa ya dihina aja lah. Kalau misalkan nilai diri seseorang itu terletak pada kekayaan, mungkin hal itu benar. Tetapi masalahnya, harga diri seseorang itu melekat kepada siapa yang menciptakan dia. Karena itu kita bertanya kepada Sang Pencipta, bukan? Berapa nilainya kita? Sang Pencipta berkata di dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, pencipta berarti ya, menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Artinya, manusia diciptakan segambar dan serupa Allah, sebagai wakil Allah untuk menguasai penguasa bumi ini. Sudah seharusnya lah kita menghargai dan menghormati manusia, sama seperti Allah menghormati dan menghargai kita. Menjadikan manusia statusnya loh, gambar dan rupa kita loh. Bayangkan, gambar dan rupa Allah. Saudara, kalau misalkan foto Anda atau gambar Anda itu ya, kemudian diinjak-injak, pasti saudara marah bukan? Kan nggak bisa orang itu mikir, loh saya kan menginjak fotomu, bukan kamu. Loh, foto itu mewakili daripada dirimu bukan? Kalau ada orang injak-injak fotomu, itu berarti orang itu nggak senang sama kamu, betul nggak? Nah, benar. Nah, kalau misalkan ada orang yang injak-injak ciptaan Allah, berarti orang itu secara langsung menjadi musuh Allah. Efek domino dari tindakan kita. Ayat 6. Mahkota daripada orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang. Kebanggaan sebagai orang tua adalah anak cucu yang berprestasi, memiliki karakter yang bagus, bisa kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar, dan tidak menjadi pembuat onar atau kegaduhan di tempat tinggalnya. Karena anak adalah proyeksi didikan orang tua. Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh orang tua itu bisa memalukan, atau bahkan bisa mendatangkan kehormatan bagi si anak. Contoh, statusnya bapaknya sebagai orang terpandang dalam perusahaan terkenal. Wah, itu pasti membanggakan sekali. Tapi kalau status bapaknya atau ibunya mantan narapidana atau pembunuh perampok, maka itu akan menjadi beban hidup yang ditanggung oleh sang anak. Dari sini kita bisa belajar gini. Jadi berhati-hatilah dalam bertindak. Karena yang menerima efek daripada tindakan Anda bukanlah Anda sendiri, tetapi orang yang Anda cintai juga. Itu yang akan menanggung efeknya. Saudara perhatikan itu baik-baik. Ketika yang menanggung efek kejahatan saudara itu bukan saudara sendiri, tapi termasuk juga orang yang Anda cintai. 7. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Nah, ini masalah konsistensi ya. Ketika orang bebal mengucapkan kata-kata bagus, itu adalah kemunafikan karena hatinya bebal. Gak mungkin mengucapkan kata-kata bagus secara murni. Ketika orang mulia mengucapkan kata-kata dusta, itu kemuliaannya otomatis hilang. Jadi integritas,
Definisi integritas kok apa sih? Satunya kata dan perbuatan itu sangat penting di sini. Itu sebabnya slide ini judulnya konsistensi status versus action atau tindakan yang dilakukan. Keputusan berdasarkan untung rugi. Hasil suapan adalah seperti mestika. Ini agak membingungkan ya. Maksudnya apa sih? Mestika itu apa gitu? Nah, ketika saya lihat bahasa Inggrisnya ya, ini kalau tidak salah di NIV, a bribe, suap, like a magic stone. Wah, jadi batu ajaib in the eye of the one who gives it. Jadi suap itu ada efek magic kepada barang siapa yang memberikannya. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi sukses atau makmur. Wherever he turns, he prospers. Inilah yang membuat orang tidak mau menempuh jalan lurus. Karena jalan pintas itu hemat dari sisi waktu dan memberikan keuntungan secara instan. Betul ya? Dari sini kita lihat bahwa dasar seorang mengambil keputusan adalah untung rugi. Diukur dari kepentingan diri sendiri. Nah, pertanyaannya gini. Kalau keputusan orang beriman, itu dasarnya apa? Dasar keputusan orang beriman adalah berlandaskan. Apakah keputusan tersebut menguntungkan atau merugikan kerajaan Allah? Tetap untung rugi. Tetapi objeknya beda. Satu objeknya itu diri sendiri, satu objeknya kerajaan Allah itu untung atau rugi. Lebih jelasnya gini ya. Jikalau Anda menerima atau memberi suap, dan Anda sukses karena suap tersebut, terus kemudian Anda itu tertangkap, terus masuk media massa, terus menjadi viral, terus status Anda dikenal sebagai pengurus gereja atau ketua komsel, atau mungkin pendeta, maka pertanyaannya, apakah tindakan Anda itu menguntungkan atau merugikan kerajaan Allah? Jelas merugikan kan? Lah kalau merugikan, ya jangan menerima atau memberi suap toh. Nah, ini dasarnya seperti itu. Tetapi kalau orang tidak mengenal Tuhan, pokoknya ketika aku memberi dan menerima suap, itu aku untung, lu happy, gua happy, everybody happy, ya sudah. Mereka tidak peduli kebenaran ditegakkan atau tidak, nama Kristus dimuliakan atau tidak, gak ngurus. Yang ngurus pokoknya, you happy, I happy, everybody happy. Gitu ya. Repot kayak gini. Kasih dan pelanggaran. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih? Menutupi pelanggaran di sini jangan disalahartikan aneh-aneh ya. Maksudnya menutupi pelanggaran ini adalah menguburkan atau tidak mengingat-ingat lagi kesalahan yang pernah dibuat seseorang. Kok tahu artinya menutupi itu menguburkan atau tidak mengingat-ingat lagi? Karena kontrasnya, itu kan sebelahnya kan ada bicara gini ya. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, ngungkit-ngungkit perkara. Berarti kalau ini kontrasnya ngungkit-ngungkit perkara, kalau menutupi berarti menguburkan, tidak ngungkit-ngungkit lagi. Gitu caranya menafsirkan ya. Lanjut. Sehingga orang yang modelnya seperti ini dikategorikan sebagai orang yang mengejar kasih. Orang yang mengubur dan tidak lagi mengungkit-ngungkit kesalahan. Itu orang yang ngejar kasih. Jadi kita sudah tahu ya, ciri khas orang yang ngejar kasih itu seperti apa. Tapi membangkit-bangkitkan perkara, itu orang yang suka ngungkit kesalahan orang lain. Jadi ini tak memiliki kasih. Yang ada hanya membuat orang yang ada di sekitarnya itu lari semua. Nah, siapa di antara kita yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan, maka dapat dipastikan sekitar daripada orangmu itu akan pasti cepat atau lambat meninggalkan engkau. 10. Teguran keras apakah berguna? Suatu artikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Berhadapan dengan orang yang tidak pengertian itu sama bicara dengan tembok. Maksudnya suatu kesia-siaan. Jadi perhatikanlah kepada siapa atau orang jenis seperti apa yang kita ajak bicara. Jangan sampai kita menghabiskan energi kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan apapun untuk bisa diperbaiki. Sia-sia toh. Bahkan terhadap orang yang memiliki pengertian pun kita terkadang harus melakukan hardikan. Suatu teguran keras yang diperlukan untuk membangkitkan orang yang berpengertian itu untuk lebih berkembang. Jadi apakah pertanyaannya, teguran keras apakah berguna? Tergantung kepada siapa engkau memberikan teguran. Kepada orang yang berpengertian itu berguna. Tetapi kalau kepada orang bebal, wah, sampai habis suaramu, maka orang itu tidak akan berubah. Karena apa? Bebal. Dasari bebal, tidak mau berubah. Ayat 12. Energi yang terkuras.
Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal yang dengan kebodohannya. Saudara, saya pikir-pikir ya, beruang betina kehilangan anak itu kan pasti emosi jiwa tuh ya. Beruangnya panik, tidak mudah diatur. Lah, situasi seperti ini kan lebih mudah dihadapi daripada berhadapan dengan orang bebal. Saudara, betapa tingkat kesulitan menghadapi orang bebal itu ternyata lebih tinggi daripada menghadapi beruang. Saudara, menghadapi beruang kehilangan anak itu nggak main-main loh. Ya toh? Pasti dia akan ngawur-ngawur gitu. Tapi menghadapi orang bebal yang 100 kali dipukul tadi itu tidak memberikan efek apapun. Itu lebih repot. Jadi perhatikan dengan seksama kepada siapa kita berhadapan ya. Supaya energi kita tidak sia-sia terbuang. 15. Mempraktekkan keadilan. Membenarkan orang fasik. Dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Ini berarti mempraktekkan ketidakadilan. Tangkap ya. Membenarkan orang fasik. Orang fasik itu ya salah. Kok bisa dibenarkan? Atau sebaliknya, mempersalahkan orang benar. Orang benar ini harus didukung, kok malah disalah. No. Nah, dua-duanya ini kekejian bagi Tuhan. Jadi barang siapa yang memperlakukan orang lain tidak sebagaimana seharusnya, yang kebalik-kebalik itu, Mr. Upside Down, apalagi yang berhubungan dengan keadilan, maka orang tersebut dinilai Tuhan, atau di mata Tuhan, itu sebagai orang jahat. Apakah dalam kehidupan ini kita sedang melakukan ketidakadilan? Periksalah aktivitas selama ini yang kita perbuat. Karena terkadang kita sangka kita sedang mempraktekkan keadilan. Tetapi kita tidak sadar bahwa kita sedang mempraktekkan ketidakadilan. Kasih yang tak lekang oleh waktu. 17. Seorang sahabat menaruh kasih pada setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara ini menjadi ayat favorit dan menghafalnya juga mudah, yaitu Amsal 17:17, angkanya double. Arti daripada ayat ini adalah memiliki rasa kebersamaan terhadap saudara, terutama saudara seiman, yang sedang berada dalam kesulitan. Jadi memiliki empati terhadap kesulitan orang lain dan berbuat sesuatu untuk memberikan solusi kepada orang lain adalah sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebaliknya, mengabaikan atau tidak peduli, ignorance terhadap saudara yang ada dalam kesukaran adalah tidak melakukan firman Tuhan. Bahkan bukan hanya tidak melakukan, itu bertentangan atau melawan firman Tuhan. Kasih yang sejati adalah kasih yang berkorban. Seperti kasih Yesus di atas kayu salib. Berikutnya adalah pentingnya hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sudah berapa lama kita tak tertawa atau tersenyum? Ini penting loh. Adakah senyum dan tawa menghiasi kehidupan kita sehari-hari? Dan kalau nggak tahu tersenyum, ini stres orang nih pasti. Atau sebaliknya juga gitu ya. Nggak ada apa-apa tersenyum sendiri itu juga repot, itu stres sendiri itu. Ataukah kita lebih sering mengisi hari-hari kita dengan kesedihan, luka hati, sakit hati, benci, dendam, kesumat. Saudara, kalau diisi sampai hari-hari kayak gitu ya, saudara tidak akan pernah mengerti artinya mengampuni. Karena hatimu sudah dikuasai oleh kejahatan, dendam, sakit hati, dan kebencian. Jika emosi negatif menguasai kita, maka semangat hidup kita akan berkurang. Ya, semangat yang patah mengeringkan tulang, nggak ada semangat nih. Keputusan yang diambil juga akan sangat negatif. Ayat 24, fokus dan tidak fokus. Pandangan seorang berpergian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang ke ujung bumi. Pandangan orang bebal itu tidak memiliki pendirian ya. Tidak fokus sehingga hasil akhirnya pun orang bebal tidak pernah belajar apapun. Tapi orang yang berpengertian memiliki pandangan yang terfokus, sehingga ada hasil yang diperoleh, yaitu memperoleh hikmat. Contohnya gini ya, kalau misalkan Anda sekarang dalam perjalanan dari rumah ke kantor ya, terus ditanya orang, ada berapa Avanza hitam yang kamu lihat pada hari ini? Ya kita langsung jawab, ya gak ngerti lah. Kenapa? Karena pada waktu keluar rumah, Anda tidak memfokuskan diri Anda pada Avanza hitam. Betul ya? Tetapi kalau misalkan besok ditanya, terus kemudian hari kemarin yang ngomong, besok keluar dari rumah sampai kantor hitungan ya. Avanza hitam itu ada berapa? Terus sampai kantor dihitung. Ditanyai. Ada berapa Avanza hitam yang Anda lihat? Oh, dengan mudah kita jawab. Oh, ada 10. Karena apa? Fokusnya Avanza hitam. Nanti sampai kantor jangan ditanya aneh-aneh. Ada berapa Hyundai yang kamu lihat? Loh, janjiannya Avanza hitam saiki ganti Hyundai. Oh, apa sih? Nah, ini kan aneh-aneh nih kayak gini ya. Oke. Jadi fokus.
adalah kekuatan yang bisa didapat oleh orang yang berpengertian. Orang yang tidak berpengertian itu pandangannya tidak memiliki arah dan tujuan. Oke, renungan harian kita Amsal 17 sampai di sini tidak mungkin dibawa satu-satu, karena kalau 1 ayat 1 itu 30 ayat, itu 1 menit aja sudah 30 menit gitu ya. Ini ada beberapa yang saya memang sengaja loncati gitu ya. Oke, saya kira cukup. Tuhan Yesus memberkati.